Jadi saya sebut beliau ini bro aja ya, biar tidak teridentifikasi. Oke, coba kita sapa beliau bro ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Saya panggil bro ya, karena bro itu kita tidak bisa tahu ya, apakah lebih muda, lebih tua, lebih atau sama, pokoknya sehat-sehat aja bro ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Saya tiba-tiba mendapatkan informasi dari Anda mengenai bahwa Anda pernah melakukan semacam apa istilahnya, nanti Anda jelaskan sendiri, terhadap ijazah Fakultas Kehutanan nomor, kalau tidak salah Anda sebutkan 1115 ya kan? 1117 dan 1120 begitu ya? Betul. Nah, itu 3 ijazah. Kita tidak sebutkan ijazah itu nama punya siapa, tapi sekali lagi 1115, 1117 dan 1120. Itu ya, ijazah dari Fakultas Kehutanan ya? Fakultas Kehutanan tahun? Untuk tahun kelulusan yang sama. Jadi bukan tahun masuk ya. Oke, tahun kelulusan yang sama. Oke, bro, silakan Anda menjelaskan sedetail-detailnya sesuai dengan prinsip jurnalistik ya kan? Kapan, apa, siapa? Kalau siapanya Anda sebutkan saja nomor ijazah kan? Ya. Apanya Anda melakukan apa? Kemudian di mana? Kapan? Ya kan? Mengapa? Bagaimana? Silakan Anda sebutkan sesuai dengan urutan prinsip jurnalistiknya. Waktu kita kena dilanda COVID, itu kan hidup kita lebih banyak di dunia digital daripada di dunia nyata. Tahun 2021 itu sedang puncak-puncaknya, itu mulai ramal tuduhan, isu tentang tuduhan ketidakaslian sebuah ijazah. Oke. Dan kemudian di Twitter ya, saat itu Twitter ya, mulailah netizen ini membanding-bandingkan ijazah A dengan ijazah B, tapi fakultasnya berbeda. Dengan MIPA, ada dengan geologi, Fakultas Kehutanan dengan Fakultas Ekonomi, gitu loh. Ya pasti berbeda, bentuk ijazahnya pasti berbeda, format penulisannya juga berbeda. Karena yang menerbitkan ijazah itu kan fakultas. Oh, fakultas masing-masing ya? Fakultas masing-masing. Okay. Ada yang pakai tulisan tangan, ada yang pakai tulisan pakai rapido, kan gitu kan. Kalau fakultas MIPA tuh hurufnya pakai rapido. Tapi kalau Fakultas Kehutanan itu hurufnya pakai tulisan cantik itu loh. Oke. Saya bilanglah di Twitter saat itu, kalau mau membandingkan, kalau mau mendapatkan kebenaran, maka harus apple to apple. Kalau membandingkan ijazah MIPA dengan ijazah MIPA dari UGM tentunya, dari universitas yang sama ya, nggak bisa MIPA UGM dengan MIPA ITB ya, nggak bisa sebelum gitu. Kalau mau MIPA ITB yang dengan MIPA IPB, dengan teknik ITB ya dengan teknik ITB kan gitu. Nah, tapi kalau mau membandingkan ijazah kehutanan UGM ya harus dengan fakultas yang sama gitu loh. Bahkan dengan tahun yang sama barangkali ya? Ya, dengan fakultas yang sama dulu. Oke. Dengan fakultas yang sama dulu, kemudian diturunkan lagi yang diterbitkan pada tanggal yang sama. Tahun bisa beda, Bung Refli. Oke. Nah, bisa aja 1 tahun 2 kali wisuda kan, atau 2 kali penerbitan ijazah. Kemudian di Januari, kemudian di November, kan beda itu. Oke, yang Anda bandingkan tuh 3 ijazah itu tanggal yang sama ya? Ya, awalnya saya simpan dulu ijazah yang dipermasalahkan. Oke. Ijazah MIPA-nya saya tidak simpan karena tidak apple to apple. Kalau mau mencari kebenaran kan dari hati harus bersih dulu. Kita tidak ingin mencari kesalahan, tapi mau mencari kebenaran. Kan, gitu. Kemudian ada lagi itu saya minta di Twitter siapa yang bisa bantu carikan satu lagi ijazah yang dari Fakultas Kehutanan, lulus tahun 85 bulan 11 tanggal 5 sebelum gitu.
Ada yang 5 November 1985 ya? Ya, 5 November 1985. Ada yang tayang satu berwarna kan gitu. Saya ambil lah. Karena foto yang dituduh tidak asli ini kan hitam putih. Ya. Ya ambillah yang berwarna 2. Saya bandingkan. Sorry, maaf. Yang berwarna ini yang tadi Anda sebut nomornya tadi ya? 1117. 1117 1115. Bukan 1120 yang baru saya dapat 2 itu. Ya, baru dapat 2 ya. Ya. Dapat 2, saya bandingkan berbeda. Begitu kan? Jadi saya tidak membandingkan tulisan, foto atau apa, tapi yang saya bandingkan adalah yang jauh lebih dalam lagi adalah blanko. Kan ijazah itu kan dibuat di atas blanko. Yeah. Kalau blankonya sudah tidak sah, ya ijazahnya pasti tidak sah gitu loh. Tapi kalau blankonya asli, isinya beda, tidak sah, itu namanya aspal. Asli tapi palsu. Yeah. Nah, cukup di blanko dulu. Kalau blankonya sama, baru data di depannya yang kita cari kebenarannya gitu. Kalau uang palsu itu yang pertama diperiksa adalah kertasnya dulu. Ya. Dokumen itu kertasnya dulu. Kalau kertasnya sudah beda, pasti dokumennya beda. Ya. Gitu. Kalau kertasnya sama, baru isi dokumennya lagi dipelajari. 2 tingkat, gitu loh. Ya. Nah ini di belangkunya berbeda, tapi dia hanya berbeda, tidak bisa. Kalau 2 benda berbeda kan tidak kita bisa bilang bahwa ini yang benar, ini yang salah, atau ini benar, nggak bisa kan begitu. Ya, tapi kalau kemungkinan benar, kemungkinannya kan dua-duanya salah satu benar, atau tapi dua-duanya benar nggak mungkin. Nggak mungkin, karena berbeda. Iya. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian saya minta lagi ke teman-teman di luar netizen, teman-teman di luar gitu kan, cariin dong satu lagi. Saya mendapat perbedaan, tapi bisa yang A yang minoritas atau yang B yang minoritas. Saya perlu pihak ketiga, gitu kan. Kalau voting itu kan pihak ketiga minimal ganjil kan. Yeah. Gitu. Nah tiba-tiba jam 1 pagi saya dapat kiriman via WA. Satu lagi foto ijazah hitam putih. Nomor ijazah 1115. Oh, 1115. Kemudian saya bandingkanlah menggunakan visual comparison, jadi komparasi visual. Visual comparison ya? Komparasi visual. Comparison atau kompresi? Comparison. Komparasi. Comparison ya. Comparison. Kebetulan saya itu pernah punya percetakan dulu masih bujangan. Jadi sudah terbiasa melihat para ahli cetak saya itu melakukan montase. Montase itu Bung Refli kalau datang ke percetakan, Bung Refli bilang, bisa nggak cetakin ini kartu kop surat saya sudah jelek nih di ini ya, bisa nggak cetakin. Tapi dokumen yang Bung Refli kasih kan tidak ada filmnya dalam bentuk kertas. Nah biasanya kita membuat film baru dengan melakukan teknik montase. Supaya hurufnya diletakkan di tempat yang sama. Dulu belum pakai ini ya, belum pakai laser, dulu pakai litograf itu loh yang dikerok itu loh, huruf dikerok itu loh Pak. Itu teknik montase. Tapi itu tidak bisa 100% sama. Karena ada pemekaran, ada penyusutan. Karena dulu bukan digital kan, analog gitu loh. Tapi Bung Refli kalau sudah jadi master, Bung Refli cetak 1 juta lembar pun, lembar yang pertama dengan lembar yang terakhir itu sama. Ya paling gradasi warnanya aja yang mungkin sudah ada, kalau ada pucat gitu. Tapi makanya kalau ganti tinta, tapi titiknya, lokasi titiknya itu koordinat titik setiap ini. Karena kan film itu kan raster. Raster itu ada kan jutaan titik sebetulnya. Itu kalau kita zoom kelihatan bahwa raster ini sudah berbeda dengan ini. Kalau di dalam master yang sama itu 100% sama hasilnya.
Walaupun pakai warna yang berbeda, misalnya mau hitam, Ya. ganti lagi misalnya tintanya coklat atau merah. Selama menggunakan plat yang sama, master plat namanya ya, Ya. maka hasilnya akan sama. Oh, itu pakai master plat ya, plat ya. Master plat, percetakan itu kan pakai master plat, Ya, gitu oke. loh kan. Nah, sehingga biasanya master itu disimpan, Bung Refli. Untuk Kalau bukan untuk itu, pesanan baru ya, untuk pesanan lain. pesanan yang akan datang. Ya. Master itu kita lapisi supaya tidak terjadi korosi. Kita simpan dalam rak master yang kelembapannya diatur temperatur tertentu untuk mengurangi kemungkinan dia korosi. Kita lapisin pakai zat kimia sehingga dia tertutup. Jadi tahun depan Bung Refli datang lagi, tinggal memberi nomor master. Atau cukup dengan SMS dulu. Tolong dicetakkan 500.000 lembar master 013281. Nah, kalau langganan dengan percetakan ya, Ya. nah, saya tinggal cari master yang nomor itu, saya cetak 5,5 juta lembar. Tidak ada desain, sekali saja desain. Oke. Nah, jadi karena saya biasa bekerja di percetakan dan tahu akurasi dari penggandaan cetakan, maka dengan teknik yang saya punya pengalaman itu, saya bisa pastikan bahwa ijazah nomor 1117 Ya, dengan 1120 berbeda dengan 1120. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa dua ijazah ini dicetak dari master yang berbeda. Yang berbeda. Dan rasanya tidak mungkin kalau misalnya dalam satu kesempatan ada dua master yang berbeda itu ya. Kalau Fakultas Kehutanan saat itu meluluskan 100 orang, Ya. apa mungkin nyetak 100 ijazah itu belangkonya 2 master? Ya, nggak mungkin rasanya ya. Nah, itu ijazah itu UGM lah yang mesti menjelaskan supaya akal kita nih bisa menerima itu kan. Oke. Ya toh? Ya. Nah, kemudian saya tengah malam jam 1:30 dapat ijazah ketiga. Nomor 1115 Fakultas Kehutanan UGM, black and white, tertanggal 5 November 1985. Ya. Dengan tanda tangan rektor dan dekan yang sama tentunya kan. Ya. Gitu. Nah, kemudian saya dapat 3 sampel, namanya 3 sampel. Ya, 3 Saya sampel ya. bandingkan, 3 Ya. sampel. Kalau bisa saja yang sampel ketiga ini sama dengan sampel pertama atau sampel kedua, kan begitu. Oke. Bisa sama dengan yang 1120 Atau bisa beda sama sekali. 1117 kan begitu kan? Atau bisa Kita beda. nggak tahu. Atau bisa beda sama sekali. Atau bisa beda sama sekali, berarti UGM-nya harus kita kasih itu namanya record, world record gitu loh. Ada universitas pencetak ragam ijazah yang terbanyak di dunia kan. Oke. Gitu. Saya lemparlah ke TV besar supaya lebih detail ya. Ya. Karena mata kita kan lebih supaya daya pisahnya lebih tinggi. Pakai layar yang lebih besar. Saya bandingkanlah, saya jajarkan 3 ini. Dan kemudian saya crossing. Dulu masih pakai manual, Bung Revi. Kan ada logo UGM-nya di tengah tuh. Ya. Ada ujung kelopak, ada pangkal kelopak. Ya. Dari pangkal kelopak bawah, saya tarik ke ujung kelopak atas, terus sampai keluar lembaran ijazah. Ya. Semua kelopak saya ambil, dari ada 6 atau 7 kelopak itu. Itu kalau dia sama masternya, Bung Refli. Ya. Maka dari garis yang saya tarik dari kelopak pertama ini, ketemu huruf di ujung, misalnya di kakinya N. Ya. Pasti kalau masternya sama, semua jasa akan ketemu di kakinya N. Oke. Kalau kelopak bawah saya tarik ketemu di kalimat di ujungnya J, Yogyakarta ya. Ya. Di ujung kaki atas atau di kepalanya ya. Karena huruf itu kan panjang dari kepala sampai buntut kan. Ya. Ya kalau ini ketemu di kepala, maka ijazah yang dicetak dengan master yang sama akan ketemu di kepala huruf J semua. Nah tapi kalau ijazah yang satu kepala J, yang satu ketemunya di perut J, ini sudah berbeda masternya. Itu saya lakukan, namanya analisa komparasi, tapi manual, teknik montasenya manual. Saya simpulkan ijazah A berbeda dengan ijazah B. Ijazah B, saya tidak memberi nama, tidak menyebut nama dulu saat itu. Saya
Saya tutup namanya pakai A, B, C aja. Ijazah A beda dengan B, B beda dengan C, C dengan A ekuivalen, identik. Gitu loh. Ijazah A nih kalau nggak salah ijazah nomor 1115. Ya. Ijazah B ini adalah 11120. Ya. Yang ijazah C 1117. Oke, dibalik ya jadinya. Sorry, Dibalik, urutannya saya acak. 1115, kemudian 1120, 1117. 17. Lalu kesimpulannya? Dari hasil analisa itu 1115 identik dengan 1117. Oke. 1115 tidak identik dengan 1120. Ya. Dan 1117 tidak identik dengan 1120. Oke, jadi kesimpulannya saya ulangi yaitu 1115 identik dengan 1117. Oke? Ya. Satu kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, 1115 tidak identik dengan 1120. Betul. Kesimpulan ketiga, 1117 tidak identik dengan 1120. Ya. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan, Bro? Nah, jadi dari ini saya bisa bilang bahwa saya bisa memastikan bahwa ijazah 1120 dicetak, ditulis menggunakan blanko ijazah yang diproduksi berbeda dengan ijazah nomor 1115 dan berbeda dengan blanko yang dicetak dengan blanko di ijazah 1117. Oke. Blankonya yang berbeda. Iya, Kami tidak menganalisa isi ya. Kami Iya. menganalisa blanko karena saya Iya. percetakan. Iya. Jadi yang saya pisahkan adalah, yang saya bedakan, yang saya komparasi adalah blanko. Oke, jadi kalau sepanjang penggunaan blanko yang berbeda, Anda firm ya? Berapa persen tuh? Oh, 100% berbeda. Oke, jadi Anda firm 100% berbeda. Jadi Anda tidak menganalisis isinya. Anda menganalisis bahwa itu dicetak dari blanko yang berbeda. Ya, bukan. Blanko itu dicetak dari master yang berbeda. Dari gitu master ya? yang berbeda. Oke, atau dengan kata lain, blanko 1120 berbeda dengan blanko 1115 dan 1117. Blanko 1115 sama dengan blanko 1117. Ya, betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Identik, namanya identik ya. Sebelum saya bertanya mengenai tadi kan,